Salam Pancasila. Halo teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa berjumpa pada video perkuliahan Pendidikan Pancasila. Pada video kali ini kita akan berbicara tentang relevansi historis Pancasila. Mengapa Pancasila itu masih tetap relevan? Mengapa Pancasila itu masih tetap kita pelajari, bahkan sampai jenjang pendidikan tinggi? Pancasila, sebagaimana sudah kita hafalkan sejak dulu, berisi tentang ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, tahukah kalian bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam sila ini ternyata memiliki relevansi secara historis? Ada akar historis yang mewujudkan adanya sila-sila ini. Nah, untuk itu, kita bahas pada video perkuliahan kesempatan kali ini. Sebelum kita membahas sila demi sila, ada pertanyaan yang perlu kita jawab. Mengapa Pancasila memiliki relevansi? Pancasila itu relevan sebagai cara pandang dalam melihat realitas, sekaligus cita-cita untuk bangsa Indonesia karena dia digali dari karakteristik masyarakat Nusantara. Hal ini disampaikan oleh Soekarno sendiri, bahwa Soekarno itu sekadar menggali Pancasila di bumi Indonesia. Mengapa harus dari bumi Indonesia? Karena suatu pemikiran tidak akan pernah bisa diterapkan jika tidak sesuai dengan konteks sosial budaya yang mendukung. Artinya, pemikiran-pemikiran atau ideologi-ideologi yang memiliki perbedaan dengan konteks sosial tertentu bisa saja ditolak, bisa saja tidak solutif, karena tidak kontekstual. Sehingga, satu pemikiran agar bisa lebih kontekstual, dia harus berangkat dari akar historis tertentu. Dia harus berangkat dari konteks sosial budaya yang mendukung. Sehingga, masyarakat yang menjalankan sudah terbiasa dengan cara pandang itu atau dengan cita-cita yang diharapkan itu. Sehingga, tidak menjadi satu hal yang aneh apabila Pancasila itu berasal dari bumi Indonesia sendiri. Karena apa yang berasal dari luar belum tentu sesuai dengan konteks sosial budaya kita. Oke, sekarang kita lihat bagaimana sila demi sila. Mengapa Pancasila itu relevan? Sila yang pertama terkait dengan masalah ketuhanan. Mengapa itu relevan? Yang pertama, kita harus bisa melihat bahwa masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang religius. Bahkan menjadikan keyakinan atau agama itu sebagai kekuatan yang membawa perbaikan dan pembebasan. Hal ini karena masyarakat Indonesia itu melihat agama atau keyakinan itu sebagai suatu solusi, sebagai suatu jalan keluar, bukan doktrin semata-mata. Inilah yang menjadikan satu keunikan tersendiri. Karena memang masyarakat Indonesia itu memiliki religiositas yang sudah berakar sejak berabad-abad lamanya, bahkan berlangsung sejak pada masa prasejarah. Hal ini kita bisa lihat bahwa di dalam salah satu unsur kebudayaan ada unsur religi. Nah, unsur religi ini sudah berkembang dan mengakar dalam masyarakat Indonesia. Sehingga nilai ketuhanan itu menjadi relevan bagi masyarakat Indonesia karena jiwa dari masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang religius. Ketika agama-agama masuk ke Indonesia dan masyarakat Indonesia memeluk agama-agama tertentu, agama itu masih tetap dijadikan sebagai kekuatan yang melakukan pembebasan, sebagai satu solusi. Nah, inilah yang menjadikan relevansi sila pertama tentang ketuhanan. Ketuhanan tentu saja lebih luas daripada keagamaan. Kemudian, dari sila yang kedua, ada tentang kemanusiaan. Mengapa kemanusiaan itu menjadi relevan? Kita harus lihat bahwa identitas bersama sebagai bangsa adalah kekuatan yang mengikat kesamaan perjuangan, sehingga masyarakat selalu menjadi kekuatan yang membangkitkan. Di sini kita bisa melihat bahwa esensi kebangsaan adalah tentang kemanusiaan. Karena bagaimanapun juga, bangsa itu terdiri atas manusia-manusia. Sehingga,
nilai-nilai kemanusiaan itu secara langsung menjadi penopang dari nilai kebangsaan. Oleh karena itu, tidak ada kebangsaan atau nasionalisme tanpa mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Maka, nilai-nilai kemanusiaan itu perlu menjadi perhatian dan menjadi sila di dalam Pancasila. Dan ini sudah kita buktikan dalam sejarah, bahwa masyarakatlah yang melakukan suatu perubahan, masyarakatlah yang melakukan perjuangan, masyarakatlah yang melakukan perbaikan, sehingga masyarakat sebagai aktor yang di dalamnya terdapat nilai-nilai kemanusiaan harus menjadi satu yang dipentingkan. Nilai-nilai kemanusiaan menjadi arus utama. Ini adalah relevansi dari sila yang kedua. Kemudian, sila yang ketiga berkaitan dengan masalah persatuan. Mengapa masalah persatuan itu relevan? Kita lihat dari sejarah bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan kerajaan itu runtuh. Saya melihat polanya ada 3. Yang pertama adalah karena kalah saing dan ekspansi dari negara lain. Ini faktor eksternal. Jadi ada faktor eksternal yang berupa kekuatan dari negara lain, kekuatan asing yang menyebabkan kita menjadi kalah saing. Kemudian faktor internal kita melihat ada 2. Yang pertama adalah adanya kaderisasi dan manajemen yang lemah dari suatu kerajaan. Dan yang paling kerap terjadi adalah perpecahan dalam suatu kerajaan, sehingga perpecahan ini menjadi satu awal dari sebuah kehancuran. Pola ini selalu terjadi dan berulang-ulang dalam sejarah Indonesia. Nah, dengan melihat fakta sejarah ini, kita sudah selayaknya menjadikan persatuan sebagai sesuatu yang diperlukan. Ini yang menjadikan sila ketiga itu menjadi relevan. Kemudian, apa relevansi dari sila yang keempat? Kita melihat dalam geografi, Indonesia itu adalah kawasan yang luas dan terbuka. Sehingga, kita perlu siap dengan segala perubahan. Nah, dalam sejarahnya, faktor geografis ini juga mempengaruhi sejarah Indonesia. Bahwa Indonesia senantiasa mendapatkan pengaruh-pengaruh luar. Bahwa Indonesia senantiasa terbuka. Nah, di satu sisi, luasnya geografi ini juga berdampak pada karakteristik yang berbeda-beda. Dari karakteristik yang berbeda-beda ini, pastilah memiliki kepentingan yang berbeda pula. Di mana kepentingan-kepentingan yang berbeda ini perlu diakomodasi dengan demokrasi. Inilah yang menjadikan sila keempat memiliki relevansi. Kemudian yang terakhir, sila kelima, jika kita lihat dari sejarah, kerajaan yang besar adalah kerajaan yang masyarakatnya sejahtera. Dahulu diistilahkan Gemah Ripah Loh Jinawi, di mana spirit ini harus terus dijadikan sebagai tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dalam konteks kekinian, di mana kesejahteraan itu hanya dapat diwujudkan jika terdapat keadilan bagi seluruh warga negara. Inilah hal-hal yang kiranya menjadikan Pancasila itu relevan dan masih tetap dipelajari bahkan sampai ke jenjang pendidikan tinggi. Kiranya ini video kita pada kesempatan kali ini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.